Posisi di mana nih Pak Marzuki? Di rumah Bu, di Tangerang. Oh, oke. Ya. Masjidnya tuh di sana ya, di daerah? Masjidnya di Citra Raya Bu. Oh, Citra Raya. Citra Raya Bu. Oke. Ya. Dekat rumah nggak? Lumayan Bu, 25 menit lah. Oh gitu, lumayan ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lama ndak bertemu, akhirnya bertemu di udara. Udara. Iya. Selama Ramadan di Jakarta aja Pak Marzuki? Kegiatannya banyak muter-muter Bu. Seperti kayak Wahfi ya? Iya Bu. Muter. Ya. Nggak, isi. Jamaah yang hadir ini Ibu Sri Rahayu, Bu Sri Sukapti. Ini memang ini ya Bu, jamaah Masjid As-Somad. Kalau kajian offline gitu? Kajian offline itu, online itu banyak dari mana-mana Bu. Seluruh Indonesia Bu. Oh gitu. Ya. Teman-teman perhubungan lah ya. Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebentar Mas Diki, konfirmasi dengan Pak Dwi. Bapak sudah masuk belum? Pak Menteri. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Masjid As-Somad, Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Budi Karyan Sumadi beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bahtera Maju Indonesia yang menaungi Masjid As-Somad, Bapak Profesor Wihana Kirana, MSOS PhD beserta jajarannya. Juga yang saya hormati Ketua DKN Masjid As-Somad,
Bapak Dr. Marzuki Aljawi beserta jajarannya. Juga yang kami muliakan Ibu pemateri kita, alhamdulillah sudah bisa ikut berdiskusi bersama-sama kita pada sore hari ini, Ibunda Dr. Fadilah Suralaga, MSI. Kami selaku DKM Masjid As-Somad mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian online menjelang buka puasa bersama di Masjid As-Somad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, ini lebih tepatnya belajar bersama dengan seorang yang ahli dalam bidangnya psikologi Islam, Ibu Dr. Fadilah Suralaga. Kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana makna dari puasa dan juga kaitannya dengan kesehatan mental. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka kajian online kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Kami berikan yaitu ada pemutaran sambutan. Agak ke belakang angle-nya biar kelihatan. Ada pemutaran video sambutan dari Bapak Menteri Perhubungan. Silahkan kepada admin diputarkan terlebih dahulu video sambutan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Fadilah Suralaga MSI, Wakil Ketua Komisi Pendidikan MUI Pusat, para pengurus Yayasan Bahtera Maju Indonesia, Ketua DKM Masjid As-Somad Pak Dr. Marzuki, rekan-rekan pengurus Masjid As-Somad, tentu jamaah As-Somad yang saya cintai. 10 hari Ramadan, tidak terasa kita telah memasuki hari ke-11, dan tentu ini menjadikan satu modal meningkatkan kepedulian dan tentu kesehatan. Saudara-saudara yang saya banggakan, kesehatan mental juga penting untuk kita bina bersama, dan hari ini ada satu ceramah yang luar biasa. Harapan kita tentu kita terlatih, lalu kita lebih sabar, lebih amanah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan alhamdulillah selalu kita jaga. Tapi jangan lupa juga hubungan antara manusia ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami dalam rangka menjalankan tugas negara juga melakukan komitmen kepada masyarakat agar masyarakat nanti di kala mudik itu berlangsung dengan baik. Tolong didoakan kami bisa melaksanakan itu, dan insya Allah nanti pada saat Idul Fitri mudiknya sukses, Idul Fitrinya kita mendapatkan fitri dari Allah Ta'ala, dan tentu itu kita berusaha, tetapi kita juga berdoa. Saya ucapkan selamat kepada As-Somad yang secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ini, dan juga nanti ada fasilitas mudik gratis ya untuk As-Somad kita akan sediakan, tapi juga ada yang pakai kapal laut dan yang lain-lain. Semoga apa yang kita lakukan ini bermakna untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga sore hari ini dikala mau berbuka
kita mendapatkan siraman rohani dan Allah selalu memberkati kita semuanya dan amalan kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Dan demikian tadi video sambutan dari Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Pembina dari Yayasan Bahtera Maju Indonesia, yayasan yang menaungi Masjid As-Somat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi yang hangat bersama dengan Ibu Dr. Fadilah Suralaga dari DKM Masjid As-Somat, ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa program yang memang menjadi unggulan dari Masjid As-Somat. Masjid ini, Masjid As-Somat adalah peradaban baru di Kabupaten Tangerang, karena Masjid As-Somat adalah masjid yang fokus pada dakwah bilhal dan juga pendidikan. Acara kali ini adalah salah satu usaha Masjid As-Somat untuk memperkenalkan masjid dengan konsep dakwah bilhal, pendidikan dengan manajemen yang profesional. Nah, program-program yang tadi disampaikan di awal acara, kan saya mohon izin untuk sebutkan kembali dengan harapan kita bisa dukung bersama acara dan juga program-program yang disampaikan oleh dan dilaksanakan oleh Masjid As-Somat. Di Ramadan kali ini terdekat kami selalu mengadakan buka puasa bersama, rutin bersama dengan para musafir anak yatim di daerah Cikupa dan Panongan. Lalu kami juga adakan mudik Recording bersama, in progress. mudik gratis bersama dari Kementerian Perhubungan dan juga Masjid As-Somat untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu program-program harian yang kami selalu adakan adalah penyediaan air minum sehat gratis. Banyak biasanya warga itu datang setiap hari bawa galon untuk diisi ulang air minum gratis di Masjid As-Somat. Para tukang ojek, para musafir, para pedagang bisa isi ulang air minum mereka di Masjid As-Somat. Lalu ada juga pelatihan guru madrasah, terutama guru-guru madrasah yang penghasilannya masih di bawah 1 juta rupiah. Di Tangerang masih cukup banyak, dan kami berikan mereka pelatihan, kami berikan mereka pemberdayaan sehingga mereka mampu menjadi guru yang lebih baik lagi. Kami juga punya program anak didik asuh, juga pengajian bersama anak yatim kami santuni dan kami berikan beasiswa pendidikan. Ada pelatihan mengemudi gratis untuk para korban PHK pasca COVID-19 kemarin tempo hari. Banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena PHK. Kami berikan mereka keterampilan mengemudi gratis sehingga mereka dapat mendapatkan skill yang mampu mereka andalkan untuk berjuang mengarungi kehidupan. Lalu juga ada Bahtera Cafe untuk anak-anak muda yang sedang berusaha untuk mengeksplor dirinya, bisa sambil jajan di masjid, bisa juga untuk sekadar menghilangkan dahaga di masjid. Rutin setiap bulan kami juga adakan vaksin dan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga program literasi pojok baca. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon dukungannya. Ada program-program yang akan segera launching dari Masjid As-Somat seperti program daycare untuk menunjang keluarga sakinah dan juga program konseling kesehatan mental untuk keluarga sakinah dan remaja. Nah, demikian tadi program-program dakwah bilhal dan pendidikan dari Masjid As-Somat, begitu beragam, begitu luar biasa. Masjid As-Somat memang suatu masjid modern yang didesain menjadi one stop solution bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke agenda berikutnya, diskusi bersama dengan Ibu pemateri kita, Ibu Dr. Fadilah Suralaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Diki. Ya, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Secara keseluruhan oke, tapi suaranya masih kurang. Mudah-mudahan ya bisa selesai. Insya Allah. Semoga kita bisa berdiskusi ya Ibu ya. Ya.
Kita akan diskusikan tentang materi kajian tentang makna puasa dan kesehatan mental. Ibu, disilahkan untuk memberikan pengantarnya dan admin disilahkan untuk mempresentasikan materi yang sudah disampaikan tadi. Pada Ibu Dr. Fadila Suralaga, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini atas rahmat karunia Allah kita bisa bersama-sama menghadiri kajian Ramadan menjelang buka puasa. Tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Dr. Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina Masjid As-Somad, kemudian Prof. Wihana Kirana, Magister Sains PhD, Ketua Yayasan Bahtera Maju Indonesia, beserta jajaran, kepada Ketua DKM Masjid As-Somad, Dr. Marjuki Aljawi, MPD MA dan jajarannya, yang sudah mengundang saya untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu pada sore hari ini di majelis yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya sudah sampaikan kepada Mas Denny yang akan jadi pendamping saya dalam acara ini bahwa suara saya masih belum terlalu baik, tapi mudah-mudahan masih bisa melaksanakan kegiatan yang sama-sama kita tunggu ini. Saudara-saudara peserta kajian pada sore hari ini yang berbahagia dan mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah dikemukakan bahwa kajian kita pada sore hari ini adalah tentang puasa. Tentu bukan hanya puasa karena dalam Ramadan kita melaksanakan berbagai ibadah yang menyertai puasa kita yang kemudian bisa dikaitkan dengan kesehatan mental. Next, langsung. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena di dalamnya turun Al-Quran dan Al-Quran itu merupakan petunjuk, panduan, pedoman hidup bagi semua atau setiap kita kaum muslimin. Di dalamnya terdapat kewajiban tentang berpuasa. Kita lihat pada ayat yang berikut. Next. Ya. Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa itu sebenarnya memang diwajibkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, muslim, itu untuk bertakwa. Tetapi ternyata bukan hanya takwa. Mas Denny, mohon dibacakan ayat berikutnya. Baik, izin saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul Iddata. walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di sini kita melihat bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Jadi semua yang diberikan di sini adalah tadi kalau dikatakan bahwa yang pertama puasa itu adalah agar kita bertakwa, di sini dikemukakan wala'allakum tashkurun. Jadi agar kamu bersyukur. Selanjutnya ayat berikutnya. Mohon admin diikuti berikutnya. Ya. Ayat berikutnya Mas, bentar satu lagi. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Alhamdulillah. Jadi tadi dikatakan bahwa kita orang beriman itu diberikan kewajiban untuk berpuasa. Jadi kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya pembentukan karakter. Dan karakter yang dibentuk itu adalah bagi orang yang beriman, itu takwa. Yang pertama adalah bertakwa, kemudian bersyukur, dan rasyad. Rasyad itu adalah dewasa, matang, terbimbing. Jadi memang pembentukan karakter bagi orang yang berpuasa itu tentu seperti kewajiban itu diberikan kepada orang yang beriman. Dari takwa itu sebenarnya merupakan syarat. Jadi syarat orang bertakwa adalah beriman. Kemudian syaratnya orang bisa bersyukur itu adalah beriman dan bertakwa. Baru kemudian bersyukur. Puncaknya adalah mendapat bimbingan atau terbimbing. Apa yang perlu disyukuri sebenarnya oleh manusia ini atau oleh hamba Allah ini. Kalau kita lihat sebenarnya bahwa apa yang ada yang diberikan kepada Allah ini adalah betul-betul milik Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 43. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan bagi Allah lah semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan. Jadi semua nih sebenarnya yang ada pada kita ini, apakah jasad kita, apakah umur kita, apakah ilmu yang diberikan Allah pada kita, apakah harta, jabatan, anak, atau apapun sebenarnya adalah memang bukan milik kita, tetapi itu milik Allah. Karena itulah kita wajib bersyukur. Nah, apa yang sebenarnya perlu kita syukuri? Yang pertama tentu adalah kesempatan hidup. Jadi kita udah dikasih hidup. Yang kedua adalah kita diberi hidayah. Apakah semua orang, apa semua manusia yang diciptakan Allah ini diberi hidayah untuk menjadi orang yang beriman? Tentu tidak. Jadi ada orang yang bahkan hidup di lingkungan mukmin, hidup di lingkungan muslim itu tidak diberi hidayah, maka dia tidak menjadi orang yang beriman, tidak juga menjadi orang yang bersyukur. Jadi memang syukur itu sebenarnya puncak karakter dari yang paling tidak bisa dihasilkan atau ditempa di dalam bulan Ramadan. Barulah kita akan menjadi orang yang termasuk rasyad, orang yang terbimbing. Lalu bagaimana kita melihat hal ini dikaitkan dengan puasa? Jadi tadi di dalam ayat-ayat ini dikemukakan bahwa kita diwajibkan berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman menjadi bertakwa. Kemudian bertakwa melaksanakan semua aturan-aturan Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Next. Ya, tolong admin slide berikutnya. Hadirin jamaah Masjid As-Somad yang berbahagia, tentu bukan hal yang baru untuk kita bicara tentang puasa. Sangat banyak ya, kita sudah mendengar dari tahun ke tahun ceramah, diskusi tentang puasa.
kalau kita lihat adalah puasa itu sebenarnya proses menahan diri dari segala sesuatu yang ini kenapa kurang jelas ya tampilannya? Bisa diulang atau saya screen sendiri aja nih, Mas? Maaf, bisa ditarik? Mas Admin bisa? Sudah terlihat belum? Terlihat Ibu. Sudah. Oke. Ya. Puasa merupakan ibadah yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu saja yang dilarang untuk kita yang segala sesuatu yang membatalkan itu bukan hanya makan dan minum. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat kita memang belajar berpuasa pada saat-saat awal. Dalam bulan Ramadan, pelaksanaan ibadah puasa disertai dengan peningkatan ibadah lainnya. Tentu ini banyak hal yang kita lakukan yang biasa kita laksanakan juga pada bulan-bulan lain selain puasa, yaitu kita melaksanakan sholat. Sholat sebagai tiang agama yang wajib adalah 5 waktu. Zuhur, mulai dari subuh ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Kemudian ada sholat-sholat sunnah. Dan yang istimewa pada bulan Ramadan, hanya pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih, witir itu biasanya kita laksanakan pada bulan Ramadan. Tapi tentu saja di samping itu kita tetap juga melaksanakan ibadah sholat lain yang biasa kita laksanakan. Kemudian apalagi kita mungkin tadarus. Kalau tadarus hari-hari itu mungkin 1-2 ayat, 1-2 halaman, 1-2 surah, kemudian mungkin juga 1 juz begitu. Nah, pada bulan Ramadan kita berusaha untuk tadarus disertai dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih banyak. Bisa jadi kita punya target ya selama bulan Ramadan ini, target kita adalah tamat 1 kali khatam Al-Quran, atau bisa juga 2 kali misalnya, sehingga target kita adalah kita bisa mentadaburi Al-Quran lebih dari 1 juz misalnya, atau tadaburnya beberapa ayat tetapi kita membaca atau tadarusnya 1 juz. Kemudian apalagi mungkin zikir, apalagi kita bersedekah, apalagi kita mungkin juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Seperti tadi misalnya kita diskusi tentang agama, kita belajar tentang agama, ada yang berdakwah tentang agama, dan lain-lain. Nah, hal ini semua yang kita laksanakan bersamaan dengan ibadah puasa kita itu berarti meningkatkan karakter dan membiasakan beribadah untuk bulan-bulan lainnya. Bukan seperti yang selama ini seringkali dikemukakan bahwa kita dilatih. Pada bulan Ramadan kita latihan, tapi pada bulan-bulan lainnya apa? Misalnya gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan kita membentuk karakter kita pada bulan Ramadan ini adalah pada bulan-bulan lain. Apakah apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu juga kita laksanakan pada bulan-bulan lainnya. Kemudian hikmah puasa terhadap fisik, khususnya kesehatan pencernaan, lambung, dan lain-lain, sudah diakui oleh para ahli kesehatan. Jadi kalau diskusi yang menjadi narasumbernya adalah ahli kesehatan, dokter, atau ahli gizi misalnya, maka hikmah yang diambil adalah yang terkait dengan fisik. Jadi kalau kita rasakan sendiri sebetulnya memang kita mungkin punya gangguan lambung, kita punya gangguan pencernaan misalnya, dan kita merasa tidak kuat untuk berpuasa pada hari-hari biasa tanpa niat. Tetapi pada bulan Ramadan dengan niat yang kuat, maka semuanya itu menjadi terasa ringan gitu. Jadi yang kalau kita tidak berpuasa pada jam 9, jam 10 kita sudah merasa lapar, bahkan sangat lapar pada siang hari, tetapi ketika kita sudah niat berpuasa, maka kita akan menjadi lebih kuat. Dan ada bahasannya
lebih banyak ya untuk kesehatan fisik seperti yang bisa kita diskusikan pada saat yang lain. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat hikmah berpuasa terhadap kesehatan mental dengan mengendalikan diri. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya apa kesehatan mental itu. Saya akan coba kemukakan sedikit di sini. Kesehatan mental menurut WHO adalah kemampuan adaptasi seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan alam sekitar secara umum, sehingga merasakan senang, bahagia, hidup dengan lapang, berperilaku sosial secara normal, serta mampu menghadapi dan menerima berbagai kenyataan hidup. Zakia Darajat, salah seorang guru saya dalam ilmu kesehatan mental, mengatakan bahwa sehat mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi sehat mental, kalau kita selama ini menganalogikan mental itu dengan pikiran, tentu bukan itu saja gitu. Jadi dalam event tertentu mungkin kita akan mengatakan sehat mental adalah sehat pikiran. Tetapi kalau kita bicara tentang mental dalam pengertian holistik, maka dia adalah merupakan integrasi antara psikofisik yang kita lihat adalah terkait dengan kemampuan penyesuaian diri, kemampuan pengembangan diri, dan kemampuan untuk bisa merasakan hal-hal yang terkait dengan apa yang kita yakini, yang tadi dalam kaitan keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita lihat bahwa orientasi kesehatan mental memang bisa dilihat dari hal yang positif, yaitu tadi mampunya seseorang untuk melakukan penyesuaian diri, mampunya seseorang untuk melakukan pengembangan diri, mampunya seseorang untuk meyakini dan mengamalkan keagamaannya, dan juga kita lihat dari hal yang negatif untuk dihindari, yaitu simptom-simptom atau penyakit-penyakit, gejala-gejala yang terkait dengan gangguan mental. Apa yang kita bisa lihat dari gejala orang yang sehat mental terkait dengan penyesuaian diri adalah orang bisa menerima dirinya, baik kekuatan, kelebihan maupun kekurangannya. Jadi mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain, mampu menyesuaikan diri dan merasakan kebahagiaan bersama dengan lingkungan. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang bisa menerima dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan untuk ditingkatkan, kekurangan untuk diatasi. Tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, juga mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, sehat mental juga dilihat dari kemampuan pengembangan diri. Ketika setiap orang mampu mengenali potensi dirinya, baik fisiknya, kecerdasannya, bakat, dan minatnya, lalu berupaya untuk mengembangkan potensi-potensinya itu sehingga bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi diri orang lain. Maka dua ini merupakan ciri-ciri orang yang sehat mental. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan religius. Tadi kita katakan bahwa orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang kemudian bersyukur. Orang yang beriman dan bertakwa bisa merealisasikan ajaran agamanya sehari-hari, memiliki akhlak yang mulia, merasa dan tenang dan tentram dalam menjalankan ibadah, serta bersandar kepada Allah dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, bukan kepada orang lain atau selain Allah. Nah, tiga hal ini merupakan orientasi. Jadi mampu menyesuaikan diri, mampu mengembangkan diri, beragama sesuai dengan keagamaannya, dan merasakan ketenangan dalam keimanannya, itu merupakan gejala-gejala positif dari orang yang sehat mentalnya. Kemudian bisa dilihat juga dari adanya gangguan mental. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama ini apa yang disebut dengan gangguan mental yang mungkin bisa kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, itu dikemukakan bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu adalah orang yang pemarah, pendendam, pendengki, tidak suka melihat orang lain senang, dan tidak senang melihat orang lain susah.
gitu. Senang melihat orang lain susah dan tidak senang melihat orang lain dan susah melihat orang lain senang, gitulah biasanya orang yang dengki. Dan kemudian juga orang yang sombong gitu. Tadi dikatakan bahwa kalau kita bersyukur, maka kita ini sebenarnya merasa tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada diri kita, yang pada alam semesta ini adalah punya Allah. Jadi apa yang perlu kita sombongkan sebenarnya? Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya harta, kita punya anak yang hebat, kita punya jabatan yang bagus misalnya, maka kita tidak perlu sombong. Nah, sombong merupakan gangguan mental. Atau suka pamer, ria. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sangat harus kita jaga dengan hati-hati, karena bersyukur kita merasakan nikmat dari pemberian Allah itu sangat beda tipis dengan ria. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah anak saya sudah berhasil misalnya, alhamdulillah saya bisa mencapai sesuatu yang saya inginkan. Nah, alhamdulillah sebagai rasa syukur kita itu jangan sampai dia terpeleset menjadi ria yang kemudian kita terkesan menyombongkan diri kepada orang, membanggakan diri. Kemudian juga salah satu penyakit atau gangguan mental yang mungkin ada pada kita adalah was-was. Jangan-jangan gitu. Jadi kalau kita misalnya bertemu orang, kemudian orang bersikap ramah kepada kita, orang yang was-was itu merasakan misalnya, oh jangan-jangan ada maunya orang itu baik kepada saya, misalnya jangan-jangan apa yang saya peroleh hari ini tidak akan lama saya miliki misalnya. Kemudian hilangnya rasa malu. Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian perlu kita perhatikan, bahwa dalam zaman modern ini, dalam serba kemudahan teknologi, orang seringkali lupa dengan rasa malu. Rasa malu bukan rasa malu ketika kita tidak mengingat Allah, tapi rasa malu yang merupakan gangguan mental ada rasa malu ketika kita berpaling dari Allah. Ketika kita merasa bangga justru ketika kita melaksanakan hal-hal yang tidak baik misalnya. Kemudian merasakan adanya berbagai penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Seperti kita merasa berkeringat, kita merasa gemetar, kita sulit tidur misalnya, kita mungkin sakit kepala yang terus-menerus, itu juga merupakan gangguan-gangguan yang mungkin merupakan gangguan mental gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan bicara nanti kaitan hikmah puasa terhadap kesehatan mental, maka kita akan melihat gejala-gejala yang kita lihat dari gejala atau simptom mental ini. Tentu kita akan berusaha untuk menghindari adanya simptom-simptom atau gejala gangguan mental pada diri kita, dan juga kita akan berusaha untuk melakukan tadi yang positif adalah kita berusaha untuk mengembangkan diri kita, kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan tadi? Dalam hadis riwayat At-Tabrani memang Rasulullah bersabda bahwa penyakit umat terdahulu adalah berfoya-foya, melebihi batas kewajaran, congkak, berlomba, menumpuk harta benda, berkompetisi dalam hal dunia, saling menghindar dan saling dengki, sampai akhirnya muncul perbuatan zalim yang dilanjutkan dengan timbulnya fitnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan bahwa puasa adalah pengendalian diri. Pengendalian diri bukan hanya dari makan, minum dan hal-hal lain yang merupakan yang terlarang pada saat kita berpuasa, tapi juga terkait dengan yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai misalnya kita berpuasa itu memang katanya adalah untuk bisa merasakan lapar dan dahaganya orang yang tidak punya gitu. Jadi kalau kita puasa sekarang kita menahan diri dari imsak sampai nanti kita pada azan maghrib kita bisa berbuka, maka kita kemudian bukanlah kemudian kita menumpuk-numpuk misalnya selama ini mungkin saja kita berkecenderungan untuk bisa misalnya memikirkan nanti buka puasa apa, kemudian kita mau apa, kemudian kita membeli apa dan apa misalnya seperti itu. Tetapi yang kita jadikan di sini
ini adalah pengendalian diri. Kalau sekarang kita merasakan bahwa kita menahan diri dari lapar, dahaga, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain itu, bukan berarti kemudian setelah kita boleh, kita kemudian lupa, dan kita kemudian berlebihan. Kita merasakan bahwa kita bisa berempati terhadap orang yang kekurangan apabila kita kemudian merasakan itu bukan sebagai sesuatu yang kemudian ketika kita sudah harus berbuka, kita kemudian balas dendam. Kemudian kita melihat lagi berikutnya, sangat mungkin manusia itu mengalami emosi yang tidak stabil. Dalam kehidupan sehari-hari memang ketika ada stimulasi-stimulasi di sekeliling kita yang mungkin saja menyebabkan kita jengkel, yang mungkin menyebabkan kita tidak suka, yang mungkin menyebabkan kita marah dan emosi-emosi yang lain, itu tadi salah satu gangguannya bisa berakibat pada fisik. Jantung berdebar, kemudian lambung, aliran darah mendesak ke bagian dada menimbulkan rasa sesak. Rasulullah bersabda, ingatlah, sesungguhnya marah adalah bara api yang terdapat dalam hati Bani Adam. Tidakkah kalian melihat warna merah kedua matanya dan urat lehernya yang mengembang ketika seseorang sedang marah? Mungkin kita tidak marah seperti itu ya, kita tidak sampai seperti itu. Tapi rasa jengkel dan tidak suka di hati saja itu bisa menyebabkan kita kemudian bisa berburuk sangka kepada orang lain. Kita kemudian bersikap tidak baik kepada orang lain yang kemudian menimbulkan ketidakmampuan kita untuk melakukan penyesuaian diri. Nah, ini juga bisa merupakan sesuatu yang seharusnya kita hindari ketika kita berpuasa. Kemudian apalagi malas. Nah, ini malas, egois, dikuasai nafsu, ambisi, sempit pikiran, lemah komitmen, ceroboh, itu juga merupakan hal-hal yang terkait dengan gangguan mental. Upaya mengatasi penyakit mental seperti itu bisa dilakukan dengan melakukan ibadah puasa yang khusus. Nah, tadi kalau misalnya dalam kesempatan lain, Bapak Ibu kita pernah mendengar ada pembagian puasa am, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus misalnya, maka kita akan melihat bahwa puasa yang khusus adalah bukan hanya menahan makan minum dan fisik lain, tetapi sholat, zikir, doa, tadarus, tadabbur Quran, menunaikan zakat infak, sedekah, sehingga muncul rasa senang dan berbagi kepada orang lain. Jadi dalam kegiatan puasa itu kita memang tadi seperti yang saya katakan di awal adalah puasa yang kemudian juga diikuti dengan berbagai ibadah yang lain, itu bisa memperkuat semangat kita, bisa meninggalkan hal-hal yang tadi dilarang, yang memang seharusnya kita hindari. Kemudian perasaan cemas, perasaan gelisah, perasaan sedih, mungkin saja ada hal-hal yang menimpa diri kita yang terkait dengan perasaan-perasaan galau ini. Misalnya kita sulit konsentrasi, kita sering lupa, misalnya mungkin pekerjaan ya. Jadi stres itu yang ada di sekeliling kita bisa sangat banyak. Mungkin kondisi rumah tangga, mungkin kondisi keuangan keluarga, mungkin pekerjaan yang begitu berat, yang begitu banyak misalnya. Padahal dalam kondisi kita berpuasa itu juga membuat kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian bisa jadi diikuti dengan perilaku menarik diri. Tapi bisa juga sebaliknya, kondisi-kondisi yang terjadi dalam emosi kita itu tadi bisa membuat kita menarik diri dari orang lain, atau sebaliknya kita mencari perhatian dengan melakukan upaya-upaya atau melakukan perilaku yang justru menimbulkan masalah bagi orang lain. Bahkan perilaku agresif, menyerang, menyakiti orang lain, bergunjing barangkali. Bapak Ibu sekalian, seringkali diucapkan atau diingatkan bahwa ketika kita menyapa orang lain, kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, kita kemudian berbincang-bincang dengan orang lain, jangan sampai kita lupa bahwa perbincangan kita kemudian bisa mengarah kepada perbincangan dengan menggunjingkan orang lain, membuka aib orang lain misalnya. Walaupun kita sebenarnya pada awalnya tidak berniat untuk melakukan itu, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka bisa jadi kita
melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kita hindari. Makanya seringkali kita dikatakan bahwa apabila ada orang lain yang mengajak kita untuk melaksanakan hal-hal yang sebenarnya merupakan hal yang bisa mengganggu kesucian ibadah puasa kita, maka kita bisa mengucapkan kepada orang lain itu inni shaim. Maaf, saya tidak bisa. Kita sebaiknya tidak mengucapkan atau sebaiknya kita tidak membicarakan tentang hal yang bukan hal yang patut kita bincangkan karena kita berpuasa yang seharusnya kita menahan diri dari hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita bisa lakukan ya. Berpuasa memang merupakan cara untuk pengendalian diri. Tapi kita tadi berzikir, kita beristighfar, misalnya itu juga merupakan salah satu cara. Ketika kita misalnya dihadapkan pada situasi atau kondisi yang membuat kita jengkel atau kita marah misalnya, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW memberi petunjuk dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, jika seseorang di antara kamu marah dan ia sedang berdiri, maka duduklah. Jika marah itu sudah menyingkir darinya, itu sudah cukup. Jadi kalau duduk saja udah meredakan, sudah cukup, oke. Tapi jika marahnya belum hilang, maka berbaringlah gitu. Atau ketika kita misalnya diminta untuk menjaga amarah itu dengan berwudu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang mengendalikan diri itu atau kita mencoba mendapatkan harkat martabat pembentukan karakter menjadi orang yang bersyukur, orang yang terkendali, orang yang terbimbing itu adalah untuk pribadi sendiri, tetapi alangkah baiknya apa yang kita peroleh itu juga kita tularkan kepada orang lain. Jadi membuat lingkungan yang saling menjaga kesehatan mental itu dengan saling mengapresiasi, saling sabar, saling bersyukur, saling mengingatkan dan saling mempermudah orang lain dalam berbagai kegiatan di bulan Ramadan. Jadi jangan misalnya kalau kita bos, kita misalnya memberi pekerjaan yang banyak gitu. Sekarang ini kan banyak juga perusahaan-perusahaan misalnya di kantor-kantor yang seharusnya dalam bulan puasa, bulan Ramadan di kampus saja misalnya atau di sekolah-sekolah waktu itu memang dikurangi misalnya. Waktu kerja juga bisa dikurangi. Jadi misalnya kalau biasa masuk jam 7:30 maka bisa jam 8. Kalau biasa pulang jam 5 maka jam 4 atau 4:30 sudah bisa. Jadi jangan sampai kita membuat orang lain itu tidak bisa merasakan kehusuannya melaksanakan ibadah bulan Ramadan karena kita sebagai pimpinan misalnya itu tidak memberikan kesempatan atau memberikan beban yang justru lebih banyak pada seseorang atau kepada mitra kerja kita misalnya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu adalah godaan syaitan dan sesungguhnya syaitan itu dibuat dari api, sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jelas jika salah seorang dari kalian marah maka hendaklah ia berwudu. Gitu. Jadi kita berwudu ya memang untuk bisa mengendalikan rasa amarah itu. Kemudian ada mengendalikan rasa benci. Pengendalian diri untuk menghilangkan rasa benci dengan berbaik sangka atau bersangka positif. Nah, memaafkan orang yang menyakiti, menegur meskipun tidak ditegur. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali ada di sekitar kita kesempatan-kesempatan ketika kita bergaul sesama dengan teman misalnya gitu, dengan siapa, dengan keluarga misalnya, ada hal saja yang bisa jadi persoalan-persoalan remeh, perkataan-perkataan remeh itu membuat seseorang merasa tersakiti atau kita merasa tersinggung dengan sikap, dengan wajah, dengan perkataan, dengan teguran dari orang lain, apakah itu kakak, suami, istri atau adik, bahkan teman kita misalnya yang menegur kita kemudian kita merasa sakit hati. Seharusnya itu tidak, maka kita sebaiknya beristighfar. Kita kemudian memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf. Dan jangan lupa kita juga meminta maaf. Jangan sampai puasa kita terganggu karena memang kita tadi kita menyimpan marah, kita menyimpan jangan sampai juga marah atau kekesalan kita menjadi rasa benci. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa muncul pada diri kita adalah rasa sedih. Kita mungkin menghadapi hal-hal
ya mungkin sakit gitu ya. Jadi kemarin kita sehat, sekarang kita sakit. Mungkin sakit kita biasa-biasa saja, flu atau sekedar pusing, sekedar capek misalnya. Tapi bisa jadi juga kita mengalami sakit yang berat. Nah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya ketika kita merasakan kenikmatan, tetapi ketika kita merasakan ujian atau cobaan, rasa termasuk sakit, kehilangan atau kekurangan itu juga sebenarnya merupakan sesuatu kondisi pemberian Allah yang masih patut kita syukuri. Nah, insya Allah Ramadan dengan berbagai tadi kesempatan kita melakukan ibadah itu ini akan membuat kita bisa kita berserah diri kepada Allah, kita bisa menghilangkan rasa cemas, sedih, malas dan lain-lain yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah cukup banyak dan tadi kembali lagi kepada apa yang sudah kita bahas di awal bahwa puasa Ramadan itu seharusnya membuat orang-orang yang beriman itu menjadi lebih bertakwa, mempertahankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pengendalian diri tadi, kemudian merasakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita tadi mencoba untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak atau menurunkan kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu sangat penting karena bukan hanya kesehatan fisik. Ada kaitan antara fisik dan mental. Orang yang sakit fisiknya bisa terganggu mentalnya. Orang yang terganggu mental bisa terganggu juga fisiknya. Nah, kita marilah di dalam bulan puasa ini, di dalam melaksanakan berbagai ibadah puasa dan ibadah lain yang menyertainya, kita usahakan bisa merasakan kebahagiaan, kesehatan fisik, dan juga sekaligus kesehatan mental kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, yang penuh rasa syukur, dan akhirnya mencapai hasil menjadi orang yang terbimbing, rasyad, yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Dr. Fadila Suralaga atas materinya. Ternyata begitu banyak makna dari puasa ini yang sangat korelatif dengan kesehatan mental. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu karena kita akan segera menuju buka puasa, kami berikan kesempatan 2 penanya kepada para peserta semua untuk bisa raise hand, untuk bisa memberikan pertanyaan pada materi yang sangat menarik ini. Ada informasi yang ingin disampaikan terlebih dahulu bahwa kami ingin memberikan kesempatan juga mengajak pada para peserta semua untuk mari kita sama-sama dukung setiap program dari Masjid As-Somad dengan berinfak di nomor rekening yang tertera di layar atau melalui QR Code yang juga telah kami sediakan. Sejauh ini, sejak tadi acara ini digelar, sudah masuk sekitar 2 juta rupiah infak dari para peserta sekalian. Jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang telah memberikan infaknya kepada Masjid As-Somad. Pada para peserta yang lain, mari kita sama-sama dukung setiap program dari Masjid As-Somad. Silahkan kepada para peserta, mari kita sama-sama perdalam diskusi kita tentang kajian hikmah puasa dan kesehatan mental kali ini. Ada? Barangkali bukan pertanyaan tapi sharing. Ya, boleh sharing. Jadi Bapak Ibu sekalian ada pengalaman-pengalaman terkait dengan ibadah Ramadan ini, terkait dengan sharing pengalaman pribadi, silakan. Boleh, boleh. Atau mau di chat, di titip pertanyaannya via chat personal ke saya di via Zoom. Kalau bagi yang tidak mau disebutkan namanya, silahkan. Mungkin
mungkin isunya sensitif sepertinya Ibu ya. Kalau isu-isu kesehatan mental seperti ini banyak yang ingin nanyanya personal gitu. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta Ibu, saya sendiri tadi mencatat luar biasa banyak sekali korelasi antara puasa dan juga kesehatan mental. Salah satunya bahwa puasa itu adalah cara pengendalian diri, dalam hal ini pengendalian seluruh aspek diri, baik itu psikologis maupun fisik, psikofisik, fisik, pikiran, dan mental semua dikendalikan oleh puasa. Dan di situ Ibu menyampaikan bahwa puasa menjadi salah satu cara untuk berperilaku dengan baik. Lantas bagaimana nih Bu caranya kita bisa menunjukkan perilaku yang baik saat berpuasa, terutama apabila kita ini memiliki masalah-masalah tertentu seperti trauma dan lain sebagainya, Bu. Trauma? Iya, terutama untuk orang-orang yang punya trauma. Apalagi untuk para pengidap PTSD, mereka kan memiliki hal-hal tertentu yang membuat perilaku mereka di keseharian sulit untuk bisa dikendalikan. Puasa bagaimana dampaknya dalam memberikan mereka kesempatan untuk mengendalikan diri tersebut? Iya, terima kasih Mas Diki. Barangkali memang kalau offline itu diskusinya lebih enak ya, lebih nyaman gitu. Tapi kalau seperti ini memang kurang pas. Insya Allah suatu saat ya Bapak Ibu jamaah Masjid As-Somad, mungkin siapa tahu ya kita diberi Allah kesempatan untuk bisa bermuajahah langsung, untuk bisa saling tukar pengalaman barangkali karena setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Diki, traumatik itu banyak, Pak. Jadi traumatik apa? Gitu. Jadi memang sesuatu yang yang membekas, yang menimbulkan kesan negatif, yang menimbulkan hal yang negatif. Itu membuat orang merasa misalnya cemas, takut, atau ya tidak berhenti memikirkan sesuatu yang menyebabkan dia trauma itu. Nah, ini apa gitu misalnya? Apakah trauma ya? Dibully, ya? Dibully. Nah, pembulian ini kan, wah kalau di kelas itu biasanya kami diskusi dengan mahasiswa itu banyak kayak gitu ya yang merasa pernah begitu. Jadi waktu SMP, waktu SMA dibully, kemudian merasa minder, misalnya seperti itu. Bisa jadi dibully karena fisiknya, keadaan fisiknya, atau karena misalnya gagap, atau karena memang dia terlihat kurang oke penampilannya misalnya gitu ya. Nah ini karena banyak hal gitu. Nah tentu saja memang sikap manusia secara pribadi itu banyak ditentukan atau banyak dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan mempengaruhi dia gitu. Jadi bagaimana lingkungan merespon terhadap dia. Nah, tetapi banyak orang yang memang pada saat dibully, katakanlah begitu, ditekan, diberikan tekanan, dihina atau diapakan itu pasti merasakan sesuatu yang nyesak gitu, yang memang tidak nyaman di dalam dirinya. Mungkin sedih ya, pertama sedih, merasa gelisah, kemudian bisa jadi kemudian tadi dia menarik diri justru, dia menjadi menghilang dari pergaulan, tidak berani berkomunikasi dengan orang lain, tidak berani menunjukkan dirinya. Tapi bisa jadi orang yang ditekan itu, dia justru menampilkan perilaku yang agresif gitu. Jadi di depan orang yang membuli dia memang sepertinya nunu, takut, tapi di bagian lain ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia justru menjadi agresif. Dia menyerang sebagaimana dia diserang, misalnya seperti itu. Nah ini kembali tadi, bagaimana seseorang yang kemudian bisa diinikan dengan keimanannya tadi, beristighfar. Kemudian mencoba melihat, kamu apa ya,
kamu meremehkan saya, kamu ngata-ngatai saya karena saya terlalu kurus, atau saya terlalu gemuk, atau saya apa. Tanamkan dalam diri sendiri bahwa semua ini adalah pemberian Allah gitu. Kamu seperti itu, saya seperti ini, dia seperti itu misalnya adalah karena pemberian Allah. Jadi usahakan untuk tidak menjadi sangat terganggu dengan apa yang disikapi oleh orang lain itu kepada kita gitu. Jadi saya kira Mas Diki memang untuk menjawab persoalan ini itu waktunya tidak sedikit, tidak sebentar, harus digali. Ketika seseorang itu terlihat memiliki gejala traumatik, memang harus digali traumanya itu karena apa. Kemudian gejalanya apa, dan kemudian sedikit demi sedikit dia harus dibimbing untuk dicerahkan pikirannya sebelum juga kemudian perasaannya gitu. Jadi jangan perhatikan apa yang orang anggap dia negatif tadi. Terima kasih, alhamdulillah misalnya gitu ya. Cuekin aja orang yang melakukan kejahatan atau tidak baik pada diri kita sendiri itu. Kemudian kita bisa, memang kalau misalnya kita sendiri kemudian merasa tidak nyaman pada diri kita sendiri, terlalu kurus misalnya, ya kita mencoba untuk meningkatkan kesehatan, atau terlalu gemuk, kita mencoba untuk berolahraga dan lain-lain, sehingga apa yang orang anggap negatif tentang diri kita itu senyatanya atau faktanya juga kita merupakan perhatian. Jadi seanggap teguran yang membuat kita melakukan introspeksi tentang hal-hal mungkin yang membuat orang lain memandang negatif terhadap kita, tapi seperti yang kita kemukakan tadi, bahwa kita menerima pemberian dari Allah, apapun positif atau negatif itu harus kita syukuri gitu. Jadi dengan kita menerima diri kita sendiri, maka kita bisa menerima orang lain. Kita menyesuaikan diri terhadap diri sendiri, kita bisa menyesuaikan diri terhadap orang lain. Saya menyambut baik tadi ada program apa Pak? Konseling ya? Yes, ada program konseling remaja dan konseling untuk keluarga sakinah. Offline atau online? Offline Bu, langsung di masjid. Insya Allah ya, kalau misalnya nanti bisa, saya di Majelis Alimat Indonesia atau di MUI juga itu bisa melakukan itu untuk kerjasama. Bisa jadi tawarannya adalah kerjasama untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Tadi jawabannya juga luar biasa, bahwa memang untuk membahas persoalan trauma itu panjang sekali. Tadi ada pertanyaan tadi, titipan tadi Bu tentang trauma bullying itu. Kuncinya memang adalah penerimaan diri terlebih dahulu, dan juga setelah kita bisa menerima diri kita, dan kita bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Agus Erhan dan Suci Agus. Ya. Bapak Agus Erhan dan Ibu Suci Agus, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul di majelis ini. Mungkin secara praktis Bu Padilah, mungkin ini katakanlah tadi diskusi, kita di keluarga melakukan suatu langkah bahwa anak-anak, cucu, bukan anak-anak, cucu-cucu kita motivasi dengan hadiah. Jadi kita berikan, misalnya kalau dia puasa, kita berikan sejumlah uang atau katakanlah hadiah, nanti kalau puasanya penuh. Kemudian juga kita motivasi kalau dia taraweh. Setiap taraweh kita berikan juga semacam hadiah, sejumlah uang untuk mereka untuk giat bertaraweh. Lain lagi kita berikan juga setiap dia melakukan sholat 5 waktu, maka juga kita berikan semacam suatu hadiah. Dan dijumlahkan jumlah hadiah itu mungkin cukup memadai. Nah, apakah motivasi ini menjadikan sesuatu hal yang positif, ataukah juga menjadikan suatu hal yang negatif? Mungkin itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya punya cucu 8. Jadi ada beberapa yang sudah umur menginjak SMA, SMP, ataupun SD, kelas 6, dan lain sebagainya. Nah, untuk sholat wajibnya itu biasanya kita ambil saya sendiri atau katakanlah anak saya Mas Dwi yang melakukan imam sholat wajib. Nah, untuk sholat taraweh itu kita lakukan biasanya 4-4-3. Nah, itu kita percayakan kepada cucu, ya. Walaupun mungkin sebagian bacaannya belum begitu jelas, tapi paling tidak sudah kita tatar bahwa bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek itu sudah pasti.
Nah, untuk anak-anak atau cucu-cucu yang berumur katakanlah baru 12 tahun, bahkan ada yang 14 tahun, bahkan juga ada yang 17 tahun, itu kita percayakan untuk sholat tarawih pertama 4 rakaat, kemudian sholat tarawih kedua 24 rakaat, kemudian pada saat witir pun itu kita percayakan kepada cucu-cucu. Nah, apakah ini mendapatkan legitimasi bahwa sholat sunnah tarawih itu kita delegasikan kepada cucu-cucu yang barangkali pada tahap belajar. Nah, bagaimana pendapatnya Bu Fadilah tentang yang sudah kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus Erhan, cucu ya Pak. Saya juga sudah punya cucu 3 orang. Jadi memang untuk yang pertanyaan pertama tentang hadiah itu ya Pak. Jadi tadi ini kan pendidikan artinya pembinaan. Pada umumnya seingat saya sejak kita kecil juga begitu. Jadi ada hadiah ketika kita mulai belajar puasa gitu. Jadi kalau 1 hari berapa, mungkin ada yang uang, ada yang apa yang dia sukai, mainan atau apa misalnya gitu. Dalam ilmu pendidikan itu memang pemberian hadiah itu bisa dilakukan. Tetapi pemberian hadiah yang efektif itu tidak membuat anak tergantung gitu. Jadi untuk anak-anak yang kecil betul misalnya memang bisa hadiah-hadiah yang seperti tadi itu yang bentuknya materi misalnya. Tetapi lama-lama sebenarnya hadiah itu harus diganti dengan bukan materi. Jadi misalnya pujian, kita memberi semangat, alhamdulillah cucu nenek, alhamdulillah cucu kakek sebenarnya sudah bisa ya gitu. Jadi dari setengah hari, kemudian 1 hari, wah senang ya gitu. Jadi dengan tepukan tangan, dengan pelukan, dengan itu saja sebenarnya nanti lama-lama dia akan senang. Bahkan mungkin kalau dia sudah bisa itu, dia akan mendapatkan self reward. Dia akan merasa puas dan senang sendiri sudah berhasil berjuang untuk bisa melaksanakan puasa tadi itu. Waktu awal dia memang menghitung-hitung 5.000, 10.000, 15.000, 1 Lego, 1 apa misalnya hadiah-hadiah material tadi itu, tetapi lama-lama memang kita seharusnya menggunakan hadiah-hadiah yang tadi yang membuat dia menjadi lebih percaya dirinya, lebih puas dengan apa yang dia sudah bisa lakukan. Saya kira itu Pak tentang pemberian hadiah, sama juga seperti hukuman ya, kalau dalam pendidikan behavioristik dan juga dalam Islam ada itu. Jadi ada pemberian hadiah dan hukuman sebagai penguat. Tapi jangan menjadikan itu bergantung gitu ya. Anak bergantung nanti kalau nggak ada hadiahnya nggak mau lagi lakukan itu. Nah itu yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua tentang binaan atau pendidikan untuk menjadi imam. Bacaan saja Pak, kalau ketika kita sudah ajarkan, mereka pertama adalah mengikuti kita bacaannya maupun gerakan sholat. Kemudian memang harus kita latih mereka untuk membaca gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia ikut kita terus, jadi makmum terus, kita nggak tahu apakah bacaannya itu sudah benar atau tidak gitu. Jadi kalau kami juga saya kira itu seperti itu Pak. Tapi tentu makmumnya bukan kita orang dewasa. Jadi kalau imamnya tadi anak yang 12 tahun yang baru kita mau coba latih dia menjadi imam, maka makmumnya adalah temannya atau adik-adiknya gitu. Jadi kita sambil mengawasi apakah bacaannya sudah betul, apakah gerakan-gerakannya juga sudah betul, sambil kemudian ada koreksi misalnya seperti itu. Nanti koreksinya nanti ya setelah selesai tadi begini kemudian dilatih lagi. Saya kira sangat baik Pak itu, nggak apa-apa. Jadi bisa mereka lakukan untuk latihan. Nanti kalau menurut kita sudah benar, sudah baik bacaannya maupun gerakannya, dia sudah bisa menjadi imam. Kadang-kadang menjadi kebanggaan tersendiri buat cucu kita itu untuk dia mampu menjadi imam sholat. Untuk hal-hal yang lain juga misalnya jamak sholat atau apa misalnya gitu, itu memang lebih bagus kalau kita mendidiknya dengan membiasakan secara praktis, langsung praktek. Saya kira demikian Pak Agus, mudah-mudahan terjawab. Mungkin agak sedikit agak sedikit paradoks ya. Kalau dia ngimamin teman-temannya, ini kan konteksnya adalah bulan Ramadan. Ya. Yeah. Jadi sholat wajibnya memang kita tidak serahkan kepada cucu-cucu untuk dia jadi imam. Kita ambil alih. Gitu ya. Tapi pada saat sholat sunnah, yang Ibu katakan tadi, makmumnya jangan kita. Nah kita kan di keluarga.
Di Oh. keluarga justru makmumnya kita. Ya saya, istri saya, orang tua daripada anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak itu yang dipercayakan untuk baca paling tidak ya Al-Fatihahnya barangkali sudah cukup baik. Nah, surat-suratnya ada surat pendek. Nah, kalau Ibu katakan tadi nanti dia boleh jadi imam tapi makmumnya tidak kita, nah itu berarti yang kita lakukan selama ini bisa salah gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu diklarifikasi. Karena saya tanyakan beberapa teman atau katakanlah ustadz yang ngajar ngaji kita, nggak apa-apa, asal sholat sunnahnya, sholat tarawehnya, tapi jangan sholat wajibnya. Nah ini kira-kira minta klarifikasi juga dari Bu Fadila. Kalau tadi sampaikan bahwa makmumnya harus teman sekolahnya, padahal kita kan di rumah, kita tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah yang makmum kita atau katakanlah peserta sholat di kita ini banyak orang, kira-kira bisa sampai 15 sampai 20 orang. Nah, ini kira-kira untuk klarifikasi seperti apa gitu. Wah, ini sih Pak Marjuki nih. Kalau soal fikihnya Pak, silakan Pak Marjuki, mungkin ada masukan terhadap pertanyaan ini. Nanti insya Allah lain waktu siap untuk membahas dalam perspektif fikihnya. Ya, karena ini pertanyaan tadi saya menjawabnya dalam konteks pembinaan atau latihan ya Pak. Jadi mungkin ada syarat-syarat tentang imam, syarat-syarat tentang imam, syarat-syarat tentang kalau memang dia termasuk anak yang sementara ya, sebelum nanti diskusi lebih jauh dengan Pak Marjuki atau apa, sementara kalau memang yang kita pasrahkan itu adalah yang sudah wajib untuk sholat misalnya, jadi bukan lagi dalam konteks mendidik misalnya gitu, maka menurut saya tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang dia belum wajib sholat, misalnya dia belum balik, sebaiknya tidak menjadi imam sholat gitu. Bagi kita, kalau saya seperti itu, tapi dalam konteks tadi bahwa ini latihan, pembinaan, silakan Pak. Gitu. Jadi memang anak-anak itu perlu untuk bisa merasa berharga gitu ya, untuk bisa merasa bahwa dia sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti itu. Baik, saya kira itu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan harga diri anak. Saya kira demikian. Nanti mungkin ada pembahasan yang lebih jauh lagi tentang fikihnya di dalam kajian yang lebih khusus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus Erhan dan juga Suci Agus, juga Ibu Fadilah Suraga yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Luar biasa memang. Dari sini kita tahu bahwa masih banyak sekali isu dan jawaban yang masih kita harus elaborasi lagi. Insya Allah kajian-kajian online di Masjid As-Somad akan terus kita selenggarakan agar kita dapat terus memperkarya hasanah berpikir kita tentang berbagai aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, jamaah sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kali ini, juga yang telah berpartisipasi dengan berinfak di Masjid As-Somad. Kami sekali lagi mohon dukungannya bahwa program-program Masjid As-Somad ini adalah program-program yang menjadi program yang profesional, senantiasa Masjid As-Somad menjadi masjid yang fokus pada dakwah bilhal dan pendidikan. Ibu pemateri kita yang kami muliakan, Ibu Dr. Fadilah Suraga, kami ucapkan terima kasih sudah mengisi materi pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang luar biasa ini tidak bisa kami tarik pada kesempatan yang terlalu sempit, tapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ternyata memang puasa begitu banyak korelasinya dengan kesehatan mental, terutama dalam hal pengendalian diri, yaitu dengan cara menyesuaikan diri, mengembangkan diri, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi religi kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Bapak Ibu sekalian, para jemaah, kami ucapkan terima kasih telah hadir. Ibu pemateri kita, Dr. Fadilah Suraga, sudah hadir pada kesempatan kali ini, juga kami sampaikan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.